Assalamualaikum, nama saya Esti. Pak Ustadz, saya mau tanya pekerjaan apa sih yang halal menurut Islam? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, artis. Siapa ya pengiklan yang menggerakkan para pengiklan untuk menjadikan artis yang bersangkutan supaya dijadikan bintang iklan dia? Yang menggerakkan itu cuman Allah. Siapapun yang menggerakkan hati seseorang untuk melakukan suatu hal, suatu kebaikan atau suatu apapun, hanya Allah, pemirsa. Hanya Allah. Makanya kita banyak kebutuhan kepada Allah. Kita berdoa. Tapi kalau perut kita diisi dengan hasil dari pekerjaan yang haram, doa kita ditolak. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas dulu nanya sama Nabi, "Ya Rasul, saya ini kalau berdoa pengen diijabah. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Nabi, "Atib mat'amaka." Perbaiki makanan kamu. Nah, artinya makanannya harus dari hasil yang halal. Nah, tadi Teh Esti ya bertanya, pemirsa, pekerjaan yang halal menurut Islam itu seperti apa? Karena masih bingung katanya. Pekerjaan mah apa saja bisa halal. Ngojek halal, jualan koran halal, kerja di kantoran halal, jadi kameramen halal. Itu memeras keringat kita halal. Jadi yang haram itu yang bagaimana? Pekerjaan yang keluar dari aturan Allah. Jadi artis halal, halal. Tapi tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya pamerin aurat. Jadi artisnya boleh, ya. Tapi memamerkan auratnya itu yang nggak boleh. Jangan-jangan ketika kita memamerkan aurat ada yang mengikuti, wah dosanya lebih gede itu. Sebab begini pemirsa, dalam Islam itu ada yang namanya sedekah jariyah, ada yang namanya amal jariyah, ada yang namanya dosa jariyah. Sedekah jariyah, wakaf. Misal kita banyak duit nih, wakaf masjid. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya ngalir terus. Yang kedua, amal jariyah. Amal jariyah itu apa? Kita sebagai pelopor kebaikan. Misalnya ketika kita lagi sedekah ke masjid karpet, tiba-tiba ada orang yang mengikuti. Wah, si bapak anu nyumbang karpet, masa saya enggak? Nah, diikutin. Saya mah kipas anginnya aja. Saya mah Al-Qur'annya aja. Nah, itu pahalanya bukan hanya dari kita. Allah kasih pahala akan kelakuan kita. Tapi Allah kasih pahala juga dari orang-orang yang mengikuti apa yang kita lakukan. Dari si A, si B, si C. Itu namanya amal jariyah. Tapi ingat pemirsa, ada juga dosa jariyah. Dosa jariyah itu apa? Kita jadi pelopor kejelekan. Misalnya kita pamerkan aurat. Lalu ada orang yang ngikutin. Kalau artisnya sekupnya se-Indonesia, bayangkan. Se-Indonesia ngikutin apa yang kita lakukan. Si A juga artis, orang terkenal, bajunya cuman segini. Mama, saya juga mau beli baju yang segitu kayak artis anu. Wah, itu dosanya pemirsa gak bisa diukur. Itu namanya dosa jariyah. Jadi artisnya halal. Tapi memamerkan auratnya itu yang gak dibenarkan oleh agama. Jadi kalau ditanya apa saja pekerjaan yang halal, semua pekerjaan itu bisa halal. Selagi tidak melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ada juga jenis-jenis pekerjaan yang jelas-jelas haram. Seperti apa? Pembunuh bayaran. Itu jelas. Pembunuh bayaran itu jelas-jelas pekerjaan yang haram, pemirsa. Kenapa? Sebab membunuh orang itu nggak boleh. Tuh, pembunuh bayaran. Yang kedua, jadi germo atau penjajah seks, ya, menjual kecantikan. Bukan menjual alat kecantikan. Kalau menjual alat kecantikan, silakan aja selama tidak ada unsur lemak babinya. Tapi kalau menjual kecantikan supaya banyak laki-laki yang tertarik, itu jelas pekerjaan yang haram. Bermain musik
halal pemirsa. Bernyanyi halal. Tapi kalau nyanyi saya sambil nenggak narkoba, nenggak minuman keras, oplosan, itu jelas haram. Jadi memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh agama. Seperti korupsi. Jadi pejabatnya halal. Tapi pejabat yang korup itu yang haram. Jadi ustadz, apalagi ngajak orang berbuat kebaikan. Tapi kalau jadi ustadznya nipu, bahaya. Itu bisa jadi haram. Nipu bagaimana maksudnya? Yang ngajak orang berbuat baik sementara dianya meninggalkan kebaikan. Dia tutup kejelekan dirinya dengan kopiahnya. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa, kita akan kembali lagi tentu setelah yang satu ini. Dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mencari rizki, hendaklah kalian meminta yang halal. Hadis riwayat Ibnu Adi.